Urusan mangan kuwi tanggung jawabnya wong tua ya. Urusan makan itu tanggung jawabnya orang tua. Silahkan negara punya program itu. Tujukan saja pada masyarakat yang tidak mampu. Jangan buat seluruh anak-anak. Lah perasaan dulu bahkan pernah ngomong bola Bali loh. Bola Bali tahu berulang-ulang. Ngompol ya banyak yang berkomentar begitu. Tapi kok ya tekan itu ke lingkarannya Pak Prabowo itu. Apa mundur isin? Apa jangan-jangan pada takut kasih masukan ke Pak Prabowo? Lah nek wedi kalau takut panggil ini Begawan supaya ikut rapat aja sekalian. Biar tak jelentreh gini. Jelentrehnya tahu, tak jelaskan secara jelas. Tak jelaskan sebaiknya program ini bagaimana, begini begitu supaya masuk akal. Piye? Om Begawan ini kalau mau ngomongin tentang makan bergizi gratis itu mau tertawa sebenarnya. Tapi takut dimarahi Pak Camat ini. Nah, salah satu program pemenang Pilpres yang terus-menerus jadi polemik, jadi perdebatan ya soal program makan bergizi gratis itu. Lah ibaratnya biar, nah kok ribut soal itu. Di warung kopi, di Barmindo kalau ngomongin tentang makan bergizi gratis itu, wes gayeng gitu. Nah ya nganyelkin. Lah mbok sudah lah Pak Prabowo. Dibatalkan saja lah. Atau sementara di hold dulu, ditahan lah. Biar nggak menghabiskan energi bangsa ini. Pak Prabowo fokus pada hal-hal yang lebih besar, lebih penting. Seperti korupsi pemberantasannya gimana. BUMN sing rugi bati piye carane dan sebagainya. Untuk meningkatkan pendapatan negaranya. Lah ini semakin sering dibicarakan makan bergizi gratis ini. Semakin ketahuan jika program ini tidak rasional. Orang nalar geladrah orang genah. Wes buang. Ada banyak pihak yang menawarkan konsep lebih realistis, lebih masuk akal dan bisa diadopsi. Ya sayangnya ini para pemenang Pilpres ini bertahan di pikirannya sendiri-sendiri. Dan isu terbaru yang dibahas tentang makan bergizi ini, kabarnya loh, nanti per anak bakal menerima makan bergizi senilai 7.500, 7.500. Lah bayangkan saja ini. Hanya 7.500. Lah zaman saiki, zaman sekarang entuk opo? Uang segitu tuh dapat apa? Di Jawa Tengah sana, khususnya di Solo tempatnya Pak Jokowi sana. Ya memang masih dapat, apalagi di sekitar kampus. 5.000 itu 5.000 bisa makan nasi kucing sama teh sak gelas. Dan bergizi itu ada bandengnya sak cuil gini. Tapi sak upil tak itu, dikit banget itu. Lah di Solo aja mepet loh, apalagi di luar Solo. Misalnya Jakarta, Riau, Papua, Kalimantan Timur, yang tingkat ekonominya lebih tinggi, yang inflasinya tinggi banget itu. Ya bisa-bisa anak nerima program makan bergizi bentuknya satu buah ndok gemak. Ndok gemak tahu itu. Burung puyuh itu sak gini itu loh. Pentol itu tak itu. Kita tahu lah, ndok gemak itu. Burung puyuh itu kalau belum paham. Nah, kesalahan yang punya gagasan terkait program ini lebih meributkan membahas hal-hal teknis, termasuk besaran duitnya, termasuk nanti yang mau kerjain siapa itu. Tapi tidak membicarakan tentang substansinya makan bergizi itu sendiri. Itu opo itu, nyeliliti kalau dipangan itu. Ya tapi memang sejak awal muncul gagasan ini ada gap yang lebar. Serta isu negatifnya menyertainya terus-menerus dalam langkah-langkah perdebatannya. Tujuan jangka panjangnya memang meningkatkan kualitas SDM kita. Ning nek mung mangan 7.500 itu peningkatannya sampai di mana? Oh, anak-anak tidak jadi sehat malah podo sakit. Ya, baik kesehatan mental maupun kesehatan otak dan kesehatan jiwanya. Nah, tapi nek tujuannya itu, kenapa programnya makan bergizi?
Sudah banyak loh Kompolres bilang loh, maaf nih ya, saya minta maaf ini. Program itu lebih fokus hanya urusan waduk. Waduk tahu, perut. Madiang kalau orang Jawa Tengah itu. Belum lagi total biaya yang dibutuhkan per tahun itu mencapai 450 triliun. Bayangkan duit segitu tuh kalau untuk modal rakyat digratiskan, dikasih modal. Kaya apa? Masyarakat akan sejahtera. Tani dikasih subsidi dengan uang-uang itu. Seperti apa petani? Harga gabah dinaikkan dan sebagainya. Itu lebih nalar, lebih masuk akal. Itu kan jelas dipertanyakan banyak pihak. Lawang proyek ratusan miliar aja bisa dikorupsi kok. Asuransi aja bisa dicolong kok. Bablas anginnya, apalagi ratusan triliun, hanya masalah Madiang. Hilang loh ini nanti. Makanya kemudian pelaksanaan program ini dibahas gugus tugas sinkronisasi yang salah satu anggotanya Pak Tommy yang kemarin dilantik tuh jadi wakil Menteri Keuangan itu, Mas Thomas itu. Nah, disepakatilah APBN buat makan bergizi senilai 71 triliun untuk awalnya. Dengan target sasarannya yang tidak dikurangi loh. Maka otomatis harga makan bergizi per anak yang dirasionalisasi dari semula 15.000 per anak tersisa hanya 7.500 per anak. Mengko tekan gone lak mung dadi 5.000. Hanya 5.000. Masuk ke tukang masak jadi 3.000 dokter itu. Tapi nanti dulu. Kok kayak jumlahnya aneh gitu loh. Wong 15.000 itu nek benar diterapkan maka totalnya kan 450 triliun setahun loh. Lah ini dikurangi separuh loh. Lah kok totalnya setahun hanya 71 triliun saja, ini ngitungnya piye? Aneh kan? Gimana nih ngomongnya? Ngitungnya aneh kan? 450 triliun itu kalau dari 15.000 per anak jadi 7.500 kan harusnya ya 225 triliun. Nah, kok mau 71 triliun itu ngitungnya piye? Lah nek dikurangi separuh biaya makan bergizi bukannya mestinya jadi 222 triliun. Nah, yang gini-gini bikin kita makin nggak percaya dengan omongannya mereka ini. Nah, ini program beneran apa mau ngetok-etokan? Coba dong jelaskan ini. Duit 71 triliun dibagi 7.500. Jadi berapa tuh? Berapa anak coba? Belum lagi dibagi 360 hari loh. Kan buat makan setahun penuh. Ya, ini anehnya lagi. Waktu Wapres terpilih ditanya tentang besaran nominal segitu. Dia malah nanya, kata siapa? Lah kok malah balik nanya. Loh ini gimana sih? Masa dia malah nggak tahu? Wapres ora ngerti loh. Lah Gibran ini nilai segitu itu muncul di pembahasan gugus tugas sinkronisasi yang dibicarakan dengan Pak Prabowo. Kok ini kata siapa? Nah ini adalah Pak Herianto Irawan. Dia mengatakan, bila anggaran dirasionalisasi jadi 71 triliun, maka opsi yang memungkinkan sekali itu menurunkan anggaran makan bergizi jadi separuhnya. Kok malah nanya kata siapa? Ya tanya Pak Irawan itu. Lah ngapain main drama segala ini? Jangan gitulah, jangan galagasi loh, bagaimana tahu. Mayoritas rakyat kita itu tidak melacak dari mana informasi berawal. Tapi jika media mainstream, itu loh, media resmi, bukan media abal-abal ini yang resmi ini, sudah memberitakan, ya anggapan validitas datanya ya tidak perlu diragukan. Mosok kayak Tempo, Kompas, Detik, berbagai stasiun TV memberitakan. Opo ya mereka menyebut tanpa dasar, ya so pelanggaran bisa dituntut. Ayolah, wes ora sah neko-neko, ora sah galagasi. Kita bicara mbok dewasa dikit lah, jangan bicara dengan kekanak-kanakan begitu. Dan lagi Wapres terpilih menjanjikan minggu depan mau uji coba makan gratis di Solo. Ayo ke Solo semua. Makannya apa? Nanti dihitung berapa harganya. Tapi pertanyaannya, buat apa coba? Manfaatnya apa? Bukankah kita tiap hari makan? Bahkan makan sehari 3 kali. Begawan itu bisa 5 kali loh makan sehari itu.
Nah, jika terkait kelengkapan gizi, tolonglah sodorkan saja menunya. Duit 7.500 itu menunya opo? Nasi kucing, es teh tanpa gula. Kan menu harus beragam, berganti tiap hari agar anak-anaknya nggak bosan. Yang juga krusial, tata kelola alias distribusinya mau bagaimana coba? Apakah negara ngirim duit ke sekolahan? Atau negara ngontrak vendor atau penyedia jasa? Nah, buat menyediakan makan bergizi itu dua cara ini mengandung risiko gede loh. Baik risiko dikorupsi maupun risiko standar gizinya anak tidak terpenuhi. Nah makanya Begawan lebih cocok idenya Pak Ahok. Pak Ahok bilang, duit itu kasih aja ke orang tua, maka akan lebih tepat sasaran. Masa iya dia nggak masakin anaknya makan makanan bergizi, malah ditambahin. Apalagi di rumah misalnya, ada anak lebih dari satu, maka bisa jadi makan bergizi bisa buat satu keluarga. Tapi Pak Ahok bilang begitu ketika anggarannya masih 15.000 per anak loh. Dengan anggaran 450 triliun per tahun. Lah kalau sekarang tinggal separuh, ya tanya itu ibu-ibu. Masuk akal enggak itu duit segitu itu? 7.500 tuh. Lah belasan nalar. Lah sejak semula memang program ini lebih banyak berpotensi memunculkan keributan, permasalahan, debat dan sebagainya dibandingkan mencerahkan. Usul konkret Begawan ini, nah, sok pinter aja ini. Tolong dengarkan ini. Atau jika ada orang dekat Pak Prabowo sampaikan. Boleh juga orang dekat gugus tugas sinkronisasi. Perhatikan ya. Dana 71 triliun itu alokasikan saja buat makan bergizi bagi anak-anak atau siswa yang memang standar gizinya kurang. Pasti ada data itu. Bisa dilakukan pendataan ulang lagi kalau belum komplit. Atau memakai data KIP atau data Gakin masing-masing daerah. Anak yang masuk data itu saja yang dapat. Anak-anak yang mampu, apalagi anak-anak PNS atau pejabat, anak artis, anak pengusaha, atau cucu saya, ya wis rasa makanannya lebih bergizi, disangoni sak buah-buah itu. Nah problemnya ini, maunya Pak Prabowo itu semua anak mesti dapat. Itu perkaranya ini. Kan daripada rasumbut uang 7.500 per anak, ya fokuskan pada anak-anak yang kurang bergizi. Jadi anggarannya bisa lebih. Orang-orang yang tidak mampu itu jumlahnya nggak sebanyak yang mampu loh. Orang-orang mampu yang terbiasa menyediakan gizi baik bagi anak-anaknya, nggak pernah tuh teriak-teriak minta dicukupi gizinya sama pemerintah itu. Orang tua di Indonesia ini loh, orangnya itu punya tanggung jawab yang besar. Ketimurannya itu maju banget, sadar betul dan memegang ajaran agama dengan baik. Mereka harus bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya anak-anak mereka. Termasuk mendidik serta menghasilkan anak yang berbudi luhur, beretika, berunggah-ungguh. Sehingga program makan bergizi ini sulit diterima nalar bagi warga kebanyakan. Urusan mangan kuwi tanggung jawabnya wong tua ya. Urusan makan itu tanggung jawabnya orang tua. Silahkan negara punya program itu. Tujukan saja pada masyarakat yang tidak mampu. Jangan buat seluruh anak-anak. Lah perasaan dulu Begawan pernah ngomong bola Bali loh. Bola Bali tahu berulang-ulang. Ngompol ya banyak yang berkomentar begitu. Tapi kok ya tekan itu ke lingkarannya Pak Prabowo itu. Apa mundur isin? Apa jangan-jangan pada takut kasih masukan ke Pak Prabowo? Lah nek wedi kalau takut panggil ini Begawan supaya ikut rapat aja sekalian. Biar tak jelentreh gini. Jelentrehnya tahu, tak jelaskan secara jelas. Tak jelaskan sebaiknya program ini bagaimana, begini, begitu, supaya masuk akal. Piye? Berani nggak panggil Begawan? Cocok lah. Begawan siap untuk memberikan masukan kepada Pak Prabowo dan timnya. Sinkronisasi. Itu ya, salam Begawan, salam ngomong, sampai jumpa. Dadah.